Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah. Wa rawal qasimu an Abi Umamah al-Bani radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yughfaru lil mu'adzini madda sawta wa lahu mislu ajri man shalla ma'ahu min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu an Khawlata binti al-Hakami Salmiyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maridu dhayfullah ma dama fi maradihi yurfa'u lahu kullu yawmin amila sab'ina syahida fa'in a'fahu bin maradihi kharaja min zunubihi kayawma waladatku fa'in qudi'a alaihi bil mauti adkhalahul jannata bi ghairi hisabi wal mu'azzinu huwa ajibullahi ta'ala yu'tihi bi kulli adhanin sawaba al-nabiyyin wal imamu wazirullah yu'tihi bi kulli salatin sawaba al-bisadiqin ila Warwal Qasimu an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Telah meriwayatkan Al-Qasim dari Abu Umamah al-Bahili dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yughfaru lil mu'adzini madda sawta, diampuni dosa muazzin yang memanjangkan suaranya. Ini memanjangkan suaranya bukan maknanya matnya ditambahkan. Sekarang ini kan banyak orang azan itu mengikuti panjangnya nafas. Itu sebenarnya nggak boleh. Ayo sholat. Itu mana apa? Nggak ada wajib yang sepanjang itu. Itu matnya mat nafas, ikuti panjangnya nafas. Dalam baca Quran, dalam nazar maupun nasar, bahasa Arab itu ada ketentuannya. Matob ini 2 harokat, ya, wajib 6 harokat. Jadi nggak ada melebihi yang lebih panjang. Nah, jadi yang dimaksud bukan memanjangkan itu. Jadi semakin tinggi dia, maka semakin jauh itu yang dibilang memanjangkan. Jadi kalau dia azan di sini, nggak pakai speaker, maka yang dengar ini paling orang-orang yang di sekitar ini. Tapi kalau dia naik ke menara itu dari Romawi, kita bilang menara, itu bahasa Romawinya menara. Nah, orang naik ke menara, kemudian dia agak bikin colong dari kertas, dari kardus, dulu dari aluminium, dari seng, supaya jauh. Nah, itu namanya madda sawta. Jadi semakin jauh, ya, jangkauan orang yang mendengar azan. Itu yang dimaksud.
Jadi diampuni dosanya muadzin yang menambah jauh suara azan. Jadi ukurannya bukan speaker, ya. Karena dulu tidak ada speaker. Ya. Walahu mislu ajri man shalla ma'ahu min ghairi ayyan kusa min ajrihim syai'un. Dan bagi si muazzin mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang sholat bersama dia. Dia azan yang sholat berapa? Satu masjid berapa? 2.000 orang, maka dia dapat pahala 2.000 orang yang sholat gara-gara dia yang manggil. Ya. Jadi walahu bagi si muazzin mislu ajri man shalla, mendapatkan sama pahala orang yang sholat bersamanya min ghairi ajan kusah, tanpa dikurangi min ajrihim syai'un dari pahala jamaah yang hadir semua sedikit pun tidak. Oleh karena itu ada yang mengatakan lebih besar pahalanya muadzin ketimbang pahalanya imam. Hanya imam punya nilai lebih karena syaratnya harus alim, harus faqih, ya, harus bagus suara. Jadi orang muadzin itu besar. Ya. Sekarang pakai speaker apakah termasuk? Mudah-mudahan ya, sejauh orang yang mendengar kemudian datang ke masjid, datang ke mushola dengan sebab azannya dia, maka sejumlah orang itu juga ya dapat pahala besar sekali. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu an Khawlata bintil Hakami as-Salamiyati qalat. Hadis diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Khawlah bintil Hakam as-Salami, beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-marid duyufullah, orang sakit itu tamunya Allah. Madama fi maradihi, selama dia dalam keadaan sakit. Ya, jadi Bapak kalau sakit, kita sedang dijamu, kita dalam audiensi ketuhanan. Ya, selama sakit kita menjadi tamunya. Oleh karena itu kalau sakit jangan buru-buru berobat. Ya, tunggu 2-3 hari baru. Kenapa? Karena ulama-ulama mengajarkan itu biar mengerti. Hanya orang yang sakit yang bisa memahami, bisa bersyukur, sehat itu mahal. Sakit dulu baru tahu yang namanya sehat itu mahal. Hanya orang tua yang tahu bahwa masa muda itu mahal. Itu sehingga dia nanti akan bersyukur. Ada di dalam hadis qudsi bahkan diriwayatkan nanti di yaumil qiyamah ketika manusia sudah bangkit dari kubur semua, manusia bangkit kubur semua menuju pada maka Allah bertanya kepada manusia, untuk manitu falam ta'udni, dulu aku sakit, kalian dulu tidak menjenguk aku. Maka seluruh manusia heran. Antallah anta khaliqu kulla syai', engkau Tuhan dan engkau yang menciptakan segala sesuatu. Masa sakit sih? Maka Allah menjelaskan, ya, dulu tetanggamu sakit, alam takut, tapi kau tidak menjenguknya. Ya.
apabila kamu menjenguk orang sakit tetanggamu itu fa'ana fihi, sesungguhnya aku ada di situ. Jadi sakit itu mau ketetapan Tuhan. Orang nggak bisa sakit kalau nggak ditetapin sama Tuhan. Nah, menjenguk orang sakit itu sama dengan menjenguk duyufullah, tamunya Allah, orang yang diberikan status sosial tersendiri. Yurfa'u lahu kullu yawmin amila sab'ina syahidan. Diangkat bagi orang yang sakit setiap hari amalan 70 orang yang mati syahid. Dia sakit. Setiap hari itu dapat pahala 70 orang yang mati syahid. Kalau dia tidak protes dengan sakit, kalau tidak protes, dia mengimani dan dia meyakini itu dari Allah, maka dia setiap hari selama sakit yang ibadahnya tidak sebesar biasanya, tapi diganti dengan 70 ibadah orang yang mati syahid. Fa'in afahu min maradihi, apabila Allah memberikan kesembuhan dari penyakitnya, kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuhu, maka ia darinya keluar dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi orang sakit itu dosanya diampuni. Hanya jangan buru-buru. Itu mati sakit. Kita biasanya baru pilot langsung beli obat, sakit pun langsung beli obat. Nah, kalau ulama tasawuf mengajarkan jangan dulu, hari, 2 hari, 3 hari. Kalau mendesak tuh, karena mesti cari rezeki, mesti bekerja, mesti mengajar, baru di hari keempatnya. Karena statusnya itu doifullah, tamunya mahal. Jadi kalau sembuh diampuni dosa. Fa'in kudiya alaihi bil mauti, apabila ia dicabut umurnya dengan kematian, adkhalahul jannata, maka ia dimasukkan dalam surga. Jadi kalau orang meninggal sakitnya lama, dosanya habis. Ada untungnya meninggal sakitnya lama, semakin banyak dosanya yang diampuni. Jadi adkhalahul jannata bi ghairi hisabin, Allah akan masukkan ia ke dalam surga tanpa ada hisab. Wal muazzinu huwa hajibullah ta'ala. Muazzin itu hajibullah. Hajib itu protokoler. Jadi Bapak kalau mau ketemu sama presiden itu di sana itu ada protokoler. Mau ketemu gubernur, mau ketemu wali kota, ada staf yang di luar itu. Siapa Pak? Mau ketemu siapa? Sudah janji apa belum? Itu namanya hajib. Jadi pengatur protokoler. Wal mu'adzinu huwa hajibullah ta'ala. Mu'adzin itu adalah hajib protokolernya Allah Ta'ala. Yu'tihi bi kulli adzanin sawaba alfin nabiyyin. Diberikan kepada muazzin setiap kali azan pahala 1000 nabi. Pastinya orang tak buru-buruan datang ke sholat masjid ada. Wal imam wazirullah.
imam itu adalah ya wazirullah, menteri-menterinya Allah. Yu'tihi bi kulli salatin sawaba alfi shadiqin. Diberikan kepada imam itu setiap sholatnya itu pahala 1000 ya siddiqin, ya orang-orang yang siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu bukannya nama. As-Siddiq itu gelar orang-orang yang tingkat kepercayaannya, keimanannya itu 1000% yakin benar. Nah itu namanya Siddiq. Dia ibadah 1 rakaat sama orang 1 negeri ibadahnya ditimbang beratan dia yang 1 rakaat. Wal alimu wakilullahi ta'ala. Orang alim itu, guru itu, ustadz itu wakilnya Allah Ta'ala. Wakil itu bahasa Arab. Wakilullahi ta'ala, wakilnya Allah Ta'ala. Yutihi bi kulli hadisin nuran yaumal qiyamati. Diberikan pada setiap hadis yang diajarkannya itu nuran yaumal qiyamati, 1 cahaya ya di hari kiamat nanti. 1 hadis maksudnya 1 penjelasan. Kalau hadis ya benar-benar 1 hadis, tapi kalau di luar mengajar hadis 1 tema, 1 pembahasan. Wa kataballahu lahu bi kulli hadisin ibadata alfi sanatin. Dan Allah menuliskan bagi seorang guru, orang alim itu, bi kulli hadisin, setiap hadis yang dia sampaikan, yang dia ajarkan itu ibadata alfi sanatin, ibadah 1000 tahun. Wal muta'allimuna minar rijali wan nisa'i hum khadamullah fama jazaohum illal jannah. Wal muta'allimuna minar rijali wan nisa, orang-orang yang mengajarkan secara terus-menerus. Kalau alim itu bisa jadi mengajarnya itu sekali, tapi muta'allim itu orang yang mengajarnya terus-menerus. Jadi wal muta'allimuna minar rijali wan nisa, orang yang mengajar terus-menerus dari kalangan laki maupun perempuan, hum khadamullah, mereka adalah pelayan-pelayannya Allah. Fama jazaohum illal jannah, tidak ada balasan bagi khadamnya Allah itu kecuali surga. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, banyak orang yang memilih kewaliannya itu dengan jalur ini. Jadi yang tertinggi dalam kewalian itu adalah ya thariqatul ilmi wa ta'allum. Thariqah ilmi, ya orang yang belajar dan orang yang mengamalkan, mengajarkan. Subhanallah. Ini luar biasa ya, kita mendapatkan pencerahan dari sahibul kita. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, berkata al-faqih radhiyallahu anhu, qauluhu sahib hajibullah. Adapun perkataan hadis itu hajibullah, tadi kita mengatakan protokoler ya. Ala wajhil misli, ya dengan cara yang dipersamakan, ini yakni yu'allimun nasa waqta dukhuli ala rabbihim, orang yang mengajarkan manusia waqta dukhuli ala rabbihim, pada waktu mereka itu mau bertemu dengan Allah. Kal hajibil lil maliki, seperti penjaga pintunya raja. Nah, jadi orang mau ketemu raja, yang jaga pintu itu namanya hajib, yang mengatur protokol. Orang nanti mau ketemu sama Allah, hajibnya itu muadzin.
besar kedudukan. Jadi kalau haji bilil mali seperti penjaga pintu bagi raja. Ya'zinu linnasi bidukhuli, yang ia memberikan izin kepada manusia untuk masuk, untuk bertemu. Waqtal izin, ya, ketika diberikan izin. Wa kadzalika qauluhu wazirullah, demikian juga wazirullah, ya, menteri-menterinya Allah. Yani an-nasa yaqtaduna bihi fi sholatihim, bahwa manusia akan mengikuti dirinya dalam sholatnya. Wa sholatuhum tatimmu fi sholatihi, dan sholatnya makmum itu menjadi sempurna dengan sholatnya imam. Maka dia disebutnya wazirullah. Ya. Wazir itu penentu kebijakan. Ya. Menteri itu wazir. Dalam seperti menteri keuangan, dia yang menentukan itu uang. Ukurannya sekarang kan uang lebih pendek, lebih kecil. Dia yang menentukan, maka berlaku semua. Itu namanya wazir. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man azana sab'a sinina, barang siapa yang azan 7 tahun namanya. Jadi muazzin 7 tahun namanya. Aqtaqahullahu min sab'i darajatin minan nar, Allah bebaskan dirinya dari 7 dasar neraka jahanam. Neraka itu kan ada 8, ya. Surga ada 8, surga ada 7. Semuanya itu ada dasarnya. Ya, ada dar. Ya, bidaril asfali minan nar itu maknanya ditaruh paling terendah. Kerak. Nah, jadi orang yang azan 7 tahun, Allah akan merdekakan dia dari 7 dasar api neraka. Maksudnya, dia nggak akan masuk salah satu dari neraka yang ada. Ba'da ayyuhsina niyatahu, setelah ia memperbagus niatnya. Kalau begitu nggak dibayar dong. Yang nggak dibayar. Kalau dulu tuh orang suka rela, tapi kan sekarang di masjid-masjid itu imam dibayar, muazzin dibayar, nggak apa-apa. Mengurangi tidak, asalkan bihusnin niyah, dengan bagus niatnya. Maksudnya gimana? Dia menjadi imam, dia menjadi muazzin berdasarkan keputusan rapat, ya, dari DKM. Dia dikasih duit dia terima, dia nggak dikasih duit dia nggak protes, itu masih termasuk. Tapi kalau dia protes gitu, dan di tahun ini 2024 naikin dong bajunya, itu nggak termasuk, karena dia mengukur dengan tenaganya. Tapi kalau dia diberi, dia muazzin, dia jadi imam, ikhlas karena Allah, ihtisaban, hanya mengharap pahala dari Allah, walaupun dia digaji mahal, tidak jadi masalah. Seperti imam di Masjidil Haram, imam di Masjidil Haram atau imam di Masjid Nabawi, dia gajinya sama dengan menteri. Jadi dengan pengawalan yang super ketat, kendaraannya dibajak, rumahnya ukuran yang mewah. Nah, kalau dia melakukannya karena Allah dan itu pemberian dari raja, ada masalah. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau dia protes, dia menentukan bayarannya, maka dia tidak termasuk yang disebutkan. Ya, jadi sangat ditentukan husnul niyat, ya, dari bagus niat.
Atha bin Yasarin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Atha bin Yasar, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, yughfaru lil muadzini madda sauta, diampuni bagi muadzin, lil muadzini, orang muadzin, madda sautaku, yang memanjangkan suaranya. Tadi sudah dijelaskan, makna memanjangkan bukan dipanjangin sepanjang nafasnya, itu bukan. Ya, yang dimaksud itu semakin jauh membuat tambah jauh. Ya, jadi termasuk menggunakan speaker itu memperjauh. Bukan maknanya panjang, tapi memanjangkan, itu maknanya menjauhkan. Wa yusaddiquhu kullu ma sami'ahu, wa yusaddiquhu kullu ma sami'ahu, maka ia akan dibenarkan oleh semua yang mendengar, min rabbin, dari, ya, segala sesuatu yang masih basah, yang bisin, dan yang kering. Jadi berapa banyak nih dedaunan, beberapa banyak pohon, ya, tumbuh-tumbuhan yang kering, yang basah, semuanya akan dibenarkan. Maknanya mereka semua akan menjadi saksi kebajikan si muadzin. Orang biasanya betul jadi imam, padahal yang pahalanya besar itu, ya, jadi muadzin. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, mengatakan dia, idza kunta fi hadhil bawadi, apabila kau berada di lembah ini. Bawadi itu ismul makan, ya, nama tempat. Kata Abu Sa'id al-Khudri, apabila kau berada di lembah ini, ya. Jadi kalau padang pasir kemudian ada cedok secara alami, itu biasanya untuk tempat tinggal. Kenapa? Nanti waktu panas itu mereka, ya, di pinggir dari, ya, cedoknya itu, ya, lubangnya itu tadi, ya, menghindar dari panas, ya. Namanya wadi. Ya, idza kunta fi hadhil mawadi, apabila kau berada di tempat, ya, lembah ini. Fa'adzanta, kemudian kau azan, farfa' sautaka, maka keraskan suara. Kenapa suruh kerasin? Karena ini lembah, ya, dataran rendah. Fa'inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau Abu Sa'id, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, la yasma'u mada sautil mu'azzani sajarun wala hajarun, tidaklah mendengar jangkauan suara muadzin itu oleh pohon sajarun, pohon-pohon, wala hajarun, dan tidak pula, ya, didengar oleh batu-batu, wala madarun, dan tidak juga perkampungan, wala insun, dan tidak pula didengar oleh manusia, wala jannun, yang tidak pula didengar oleh bangsa jin, illa syahidalahu, kecuali seluruhnya menjadi saksi. Pepohonan jadi saksi, batu jadi saksi, ya, kampung jadi saksi. Di mana kayak kita ini, ya, negeri kita menjadi saksi, termasuk manusia yang mendengar, bangsa jin yang mendengar. Syahidalahu yaumal qiyamati indallahi ta'ala, semuanya akan menjadi saksi bagi si muadzin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Dia bilang, ya ini dulu orang sholat, dia yang panggil muazzinnya ini semua batuan, pohon, manusia, jin. Kita nggak lihat ini bangsa jin, tapi jin melihat kita. Ya, dan jin itu sama karakternya. Dia tempat yang muslim itu senang di masjid, tenang di musola. Kalau ada pengajian dia suka dengan pengajian. Ya, jadi seperti pengajian ini, saya punya guru itu kalau mengaji sudah rapi, dia lihat dulu anaknya sudah kumpul semua, dia berdiri turun tolak, baru dia baca. Awal-awalnya saya tersenyum juga gitu, karena mengusik mobil kentok. Lama-lama udah ada kenalan orang itu, saya berani nanya, kenapa? Kalau anak, sebab dia ngajarin anaknya, ada 4-5 orang itu, dia ngajarin anaknya. Orang lain boleh ikut, paham nggak? Dia ngajarin anaknya, tapi orang lain boleh ikut. Ya, anaknya udah semua, baru itu jin baru boleh masuk. Jin baru boleh masuk. Sebelum dikentongin apa? Jadi banyak kayak gini, banyak sih. Cuma kita nggak melihat. Lebih baik melihat atau lebih baik nggak melihat? Kalau melihat kurangnya dan belokan gelap pipit, jadi kalau melihat malah pusing. Ya, jadi mata kita ini ditutup ada untungnya. Belum lagi nanti kalau yang jorok juga doyan makan kita. Ya. Qala berkata Tuhan ya sahibul kitab wa haddatsani Muhammadul Fadl bi isnadihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Fadl dengan sanadnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi pernah bersabda Yab'atsullahu yawmal qiyamati bilalan ala naqatin min nuqil jannah. Akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat itu Bilal. Bilal itu muazzinnya Nabi Muhammad, akan dibangkitkan dia ala naqatin, berada di punggungnya onta yang besar, menukil jannata, di antara onta-onta besar yang ada di dalam surga. Yu'azinu ala zuhriha, maka Bilal azan di atas onta yang besar. Nah, kok itu kalau onta itu sudah punduknya sudah keluar punduknya sudah keluar besar dua, nah itu namanya naqah, bukan ibil. Ini sudah besar ya, sekali. Ya, jadi yu'adzinu ala zuhriha, Bilal azan di atas punggung onta betina itu tadi. Fa idza qala, maka ketika Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika Bilal mengucapkan itu, nazaran nasu ba'dhum ila ba'din, maka berpandangan sebagian manusia dengan yang lainnya, saling menoleh, saling melihat. Faqalu, dan mereka mengatakan, nashhadu ala misli ma tashhadu hatta yuwafil mahsyar, kami semua bersaksi sebagaimana seumpama yang kau bersaksi
Ya, Bilal itu maksudnya tentang kesaktian Allah dan Nabi Muhammad hatta yuwafiyal mahsyar, sehingga sampai dituntaskannya pada mahsyar. Pada mahsyar itu tempat di mana kita antri menghitung amal baik dan amal buruk kita. Itu namanya mahsyar. Kita semua Bapak bisa jadi akan ketemu kalau nasibnya sama. Antri kita. Berapa miliar orang dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat antri berapa lama? Nah, menanti hisab antara amal baik dan amal buruk. Faidawa fal mahsyar, apabila sudah selesai mahsyar, yu'ti bi hulalin min hulalil jannah, maka dipakaikan dengan pakaian indah di antara sutra-sutra surga. Fa'awwalu man yuksi Bilal, maka orang yang pertama ya dipakaikan sutra surga itu adalah Bilal. Wasalihul muazzinin, dan orang-orang soleh yang dulu menjadi muazzin ketika masih hidup. Jadi orang nggak gengsi, udah jadi ustaz, ya, sudah jadi kiai, aku masuk ke azan. Karena berapa orang yang mendengar, semuanya menjadi saksi bagi dia. Berapa banyak orang yang sholat, karena dia pahalanya dibagi semua untuk si muazzin. Wasadikul muazzinin, ya, orang-orang saleh yang mereka itu menjadi muazzin. Qala Qatadah, itu berkata Imam Qatadah, ya, sahabat Nabi. Zakarolana anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqul, telah disebutkan kepada kami bahwa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin itu orang yang paling panjang lehernya nanti di yaumil qiyamah. Ini menarik. Atwalu, anak yang paling panjang itu, ini maknanya yang paling jenjang maksudnya. Saya dulu apa maknanya ya? Kalau gitu jerapah paling bagus loh, lehernya panjang. Ternyata lama-lama kalau ada Miss Universe, wanita tercantik di dunia itu ada di Amerika, itu ada tempat yang setahun sekali itu, ya, 4 tahun sekali ada pemilihan Miss Universe. Ternyata siapa yang paling cantik, bukan cuma muka, bukan cuma body, tapi yang paling jenjang lehernya. Baru saya paham. Jadi orang kalau lehernya jenjang, ganteng. Kalau wanita cantik, karena terlihat kerah bajunya antara lehernya dengan pundak. Karena ada orang pendek ya, pakai baju itu nempel gitu. Bagus, walaupun bukannya cantik. Nah, siapa yang paling jenjang lehernya nanti di yaumil qiyamah? Muazzin, kata sahabat Abu Hurairah. Fa awwalu man yaqdilahu yaumal qiyamah asy-syuhada. Maka yang pertama yang akan ditetapkan amalnya pada hari kiamat asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Saudara-saudara kita ini yang mati di Palestina, dia nanti duluan diperiksa. Wal mu'azzinuna ba'dal anbiya, dan orang-orang yang tukang azan, muazzin
diperiksanya setelah Nabi. Habis Nabi muadzin. Fayud'a muazzinul Ka'bah wa fayud'a muazzinal Ka'bati wa muazzina Baitul Maqdis. Maka dipanggil muazzin Ka'bah Mekah wa muazzina Baitul Maqdis, dan muazzinnya yang ada di Baitul Maqdis. Tsumma tataba'al muazzinuna, kemudian berurutan muazzin yang negara-negara lain. Jadi muazzin yang di Mekah dulu, ya Nabawi, baru yang di Baitul Maqdis, baru muazzin yang lain. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, lau kuntu muazzinan lamma balaitu an aghzu. Kalau dulu aku jadi muazzin, ya, kata Ibnu Mas'ud, lamma balaitu, maka aku tidak memperhatikan lagi Allah aghzu, untuk tidak berperang. Jadi maksudnya pahalanya luar biasa. Ini omongan sahabat. Ya, kalau dulu aku bukan muazzin, maka aku berperang. Kalau tidak mau berperang, jadilah muazzin. Sama, berani nggak perang? Ya, berat. Kalau berat jadi muazzin. Wan Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala law kuntu mu'azzinan lamma balaitu an